Seorang pria sedang belajar menggoreng telur, tapi begitu ibunya memecahkan telur di wajan, anak itu langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulut. Ibu menghela napas panjang karena anaknya memiliki keterbatasan mental. Saat menyikat gigi, ia sering memakai sampo sebagai pasta gigi. Dan saat mencuci rambut, ia memakai pasta gigi sebagai sampo. Setiap hari, sang ibu memakaikan baju, memandikan, dan melakukan semua pekerjaan untuknya. Begitulah kehidupan mereka selama 30 tahun. Lalu suatu hari, ibu merasakan sakit kepala yang mengerikan. Setelah diperiksa, dokter mengatakan ia menderita kanker otak dan hanya memiliki waktu 6 bulan untuk hidup. Mendengar itu, ia hancur. Hanya satu pertanyaan yang memenuhi pikirannya. Setelah aku tiada, apa yang akan terjadi pada anakku? Ia mengunjungi banyak pusat perawatan, namun semuanya terasa seperti penjara baginya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengajarkan anaknya cara hidup mandiri. Setiap hari, ia mengajarinya menggoreng telur, tapi anak itu selalu melakukan kesalahan. Kemudian, ia mulai mengajaknya naik bus agar anaknya bisa belajar rute jalan. Namun, ia tetap tidak bisa mengingat jalannya. Ibu pun membeli buku tentang cara mengajarkan anak-anak seperti dirinya. Ia mengubah rute bus menjadi gambar berwarna-warni dan berkata, "Kalau kamu melihat gedung ini, turun ya." Perlahan-lahan, anak itu mulai hafal jalannya. Suatu hari, saat mengajarinya memasak telur, ibu berkata, "Pegang pelan-pelan, seperti kamu menggendong keponakanmu." Dan kali ini, ia berhasil menggoreng telur dengan sempurna. Ibu memberi label pada semua benda, kompor, panci, kulkas, dan menulis langkah-langkah setiap pekerjaan. Sekarang anaknya membaca semuanya dengan cermat dan melakukan tugasnya. Tak lama kemudian, ia bisa memasak makanan lengkap sendirian. Air mata kebahagiaan memenuhi mata ibunya. Malam itu, sang ibu berkata, "Besok kamu pergi kerja sendiri." Pagi harinya, saat ia bangun, anaknya sudah pergi dan tempat tidurnya tertata rapi. Saat ibu sampai di toko roti, ia melihat anaknya bekerja dengan penuh semangat, tertawa dan bercanda dengan semua orang. Ia tersenyum, tapi tiba-tiba sakit kepalanya kambuh lagi. Dokter berkata jika ia tidak dirawat di rumah sakit, nyawanya terancam. Ibu pun mengerti, waktunya untuk berpisah semakin dekat. Untuk menjelaskan tentang kematian kepada anaknya, ia mengajaknya ke sebuah upacara pemakaman. Di sana, untuk pertama kalinya, anak itu mengerti bahwa orang yang meninggal tidak akan kembali. Ia panik, menutup telinganya, lari dan memeluk ibunya sambil menangis. "Bu, jangan pergi." Sejak hari itu, ia menjadi sedikit lebih dewasa. 6 bulan berlalu, ia kini sudah bisa hidup mandiri. Namun kondisi ibu semakin memburuk. Suatu pagi ibu berkata, "Hari ini jangan pergi kerja." Ajak ibu melihat laut. Anak itu menggendong ibunya di punggung dan membawanya ke tepi pantai. Di sana ia menyanyikan lagu Nina Bobo yang dulu ibunya nyanyikan saat kecil. Ibu tersenyum dan perlahan tangannya terlepas dari bahu anak itu. Ia tertidur untuk selamanya. Pada hari kremasi, anak itu tersenyum saat tubuh ibunya masuk ke ruang pembakaran. Ia tetap tersenyum karena ia pernah berjanji kepada ibunya bahwa ia akan selalu tersenyum. Namun bersama senyuman itu, air matanya jatuh tanpa henti. Sejak hari itu ia tidak pernah mengecewakan ibunya lagi.